Dunia kuliner gempar saat koki jenius, Arka Lab tiba-tiba menghilang dari restoran berbintang miliknya di Jakarta tepat setelah ia kehilangan kemampuan mengecap rasa secara total. Baginya lidah yang mati rasa adalah vonis mati bagi karirnya. Sebuah kehampaan yang membuatnya merasa seperti musisi yang tiba-tiba tuli di tengah konser besar. Arka memutuskan melarikan diri ke desa kecil tempat kakeknya dulu mengelola sebuah kedai tua yang nyaris runtuh dimakan usia dan debu. Di Weising, ia berharap bisa bersembunyi dari tatapan sinis kritikus makanan dan tekanan media yang terus mempertanyakan kegagalannya dalam menyajikan hidangan penutup terakhirnya. Namun kediaman kakeknya ternyata tidak sesunyi yang ia bayangkan, karena setiap sudut ruangan itu masih menyisakan aroma kayu manis dan kenangan masa kecil yang menyakitkan sekaligus dirindukan. Arka menghabiskan hari-hari pertamanya hanya dengan menatap deritan pisau berkarat dan wajan tua yang pernah menjadi saksi kejayaan kakeknya sebagai legenda. Rasa di desa tersebut, Dewi merasa terasing di tempat yang seharusnya menjadi rumah, meratapi nasibnya yang kini hanya bisa mencium bau masakan tanpa bisa merasakan sejumput garam pun di lidahnya sendiri. Kesunyian itu terus menghantui setiap langkahnya di lantai kayu yang berderit. Hingga suatu sore, pintu kedai tua itu terbuka dengan perlahan dan memunculkan sosok yang tidak pernah Arka duga kehadirannya. Seorang gadis bernama Nara masuk dengan senyum tenang, membawa aura yang seolah mampu meredam badai di dalam dada. Arka yang sedang berkecamuk hebat. Nara adalah seorang gadis tuli yang merupakan pelanggan setia kakek Arka sejak kecil. Dan ia datang bukan untuk memesan makanan dengan cara biasa seperti orang lain. Ia meletakkan sebuah catatan kecil di atas meja kayu yang sudah usang, meminta menu yang selalu dipesankan kakek Arka untuknya setiap kali ia merasa sedih atau kesepian. Arka bingung, bagaimana mungkin ia bisa memasak untuk seseorang sementara ia sendiri tidak bisa menjamin rasa dari masakannya kan layak dimakan atau tidak. Namun Nara terus menatapnya dengan binar mata yang penuh harap. Sebuah tatapan yang entah bagaimana membuat Arka merasa terpojok sekaligus tertantang untuk kembali menyentuh spatula. Ia mulai meracik bahan dengan tangan gemetar, mencoba mengingat-ingat rasio, bumbu melalui ingatan visual dan insting yang tersisa di dalam kepalanya yang kacau. Setiap gerakan Arka diawasi oleh Nara dengan penuh saksama, seolah-olah proses memasak itu sendiri adalah sebuah pertunjukan seni yang hanya bisa dipahami lewat penglihatan dan perasaan. Dapur yang tadinya mati kini kembali berdenyut, meski Arka masih diliputi ketakutan besar bahwa masakannya akan berakhir menjadi sampah yang hambar dan memalukan. Saat piring pertama disajikan, Arka hanya bisa berdiri kaku dengan keringat dingin mengucur di pelipisnya, menanti reaksi dari gadis yang tidak bisa mendengar suara kompornya tersebut. Nara menyuapkan sesendok sup jagung hangat ke dalam mulutnya, memejamkan mata sejenak, lalu wajahnya perlahan berubah menjadi ekspresi kegembiraan yang sangat murni dan menyentuh hati. Ia mulai menggerakkan tangannya dalam bahasa isyarat yang tidak dimengerti Arka, namun gerakannya begitu emosional sehingga Arka bisa merasakan pesan yang disampaikan. Nara kemudian menuliskan di bukunya bahwa masakan Arka terasa seperti pelukan hangat di tengah hujan deras. Mau sebuah deskripsi yang sama sekali tidak melibatkan terminologi rasa teknis. Arka tertegun. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada takaran kimiawi dan ambisi untuk memuaskan lidah para kritikus yang angkuh dan sombong. Di depan gadis ini, masakan bukan lagi soal seberapa pas kadar garam atau merica, melainkan tentang energi dan niat yang dituangkan ke dalam setiap adukan bumbu. Mata Arka hampir jatuh saat melihat betapa tulusnya Nara menikmati hidangan yang ia anggap gagal itu. Sebuah momen yang mulai menggetarkan saraf-saraf di lidahnya. Sesuatu yang ajaib mulai terjadi di dalam batin Arka. Sebuah percikan kecil yang memberikan harapan bahwa mungkin ada jalan pulang untuk kemampuannya yang telah hilang. Interaksi mereka berlanjut setiap hari, di mana Nara menjadi lidah bagi Arka lewat ekspresi wajah dan gerakan tubuhnya yang sangat ekspresif dan penuh warna. Arka mulai belajar memasak dengan hati, mencoba menerjemahkan emosi Nara ke dalam bumbu-bumbu dapur yang selama ini hanya ia anggap sebagai benda mati, tanpa nyawa. Ia bereksperimen dengan rasa pedas yang melambangkan semangat, atau rasa manis yang menggambarkan ketenangan sore hari di tepi sawah yang hijau membentang. Anehnya,
Semakin Arka memasak dengan tujuan untuk membahagiakan Nara, indera perasanya mulai memberikan sinyal-sinyal kecil yang selama ini terkunci rapat di balik dinding stresnya. Ia mulai bisa mengecap sedikit rasa getir dari kopi, lalu rasa asam dari jeruk nipis, seolah-olah sarafnya perlahan bangun dari tidur panjang yang sangat melelahkan. Nara tidak hanya memberinya semangat untuk kembali ke dapur, tapi juga mengajarkannya bahwa komunikasi tidak selalu butuh kata-kata atau di suara yang keras membahana. Mereka berkomunikasi lewat uap masakan, denting piring, dan senyuman yang lebih bermakna daripada ribuan ulasan bintang 5 di majalah kuliner ternama. Kedai tua itu kini tidak lagi terasa suram dan berdebu, melainkan menjadi laboratorium cinta dan penyembuhan bagi dua jiwa yang sama-sama memiliki kekurangan fisik namun kuat. Pada puncaknya, Arka memutuskan untuk tidak kembali ke kemewahan Jakarta dan memilih untuk menghidupkan kembali kedai kakeknya bersama Nara sebagai pusat dari dunianya yang baru. Ia menyadari bahwa kesuksesan sejati bukanlah saat namanya dipuji oleh orang asing di televisi, melainkan saat ia melihat Nara tersenyum puas setelah suapan terakhir. Indra perasa Arka memang belum pulih 100%, namun ia tidak lagi peduli karena ia kini memiliki rasa yang sositis tinggi dan mendalam. Ia menemukan bahwa memasak adalah bentuk pelayanan, sebuah dialog sunyi antara sang koki dan penikmatnya yang melampaui batas-batas keterbatasan fisik manusia biasa. Cerita tentang koki berbintang 5 yang memasak untuk gadis tuli di desa terpencil mulai menyebar, bukan sebagai berita kegagalan, melainkan sebagai legenda tentang keajaiban rasa. Arka kini berdiri di dapurnya dengan penuh percaya diri, menyiapkan bahan-bahan segar sambil sesekali melirik Nara yang sedang menata bunga di meja depan dengan ceria. Hidupnya kini terasa lengkap, penuh dengan bumbu-bumbu, kehidupan yang tak akan pernah bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun di dunia ini. Dia telah menemukan resep yang hilang itu, yaitu resep tentang ketulusan yang selama ini terkubur di bawah tumpukan ego dan ambisi yang membutakan hatinya.